Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kang Bobo di channel YouTube-nya Salban Channel. Kali ini untuk yang kedua kalinya saya tidak akan membuat video tutorial, melainkan hanya akan membahas tentang dunia perbolaan ya. Untuk yang tutorialnya nanti dulu. Lagi senang jadi komentator abal-abal. Langsung saja. Tadi malam tim favorit gua yaitu tim Internazionale Milano, tim yang paling jujur sedunia, tim yang paling hebat sedunia, tim paling maha dahsyat, baru saja memenangkan pertandingannya melawan Spezia dengan skor 2-0, di mana gol yang dicetak oleh pemain nomor punggung 5 yang bernama lengkap Cristiano Lionel Gagliardino da Lima, atau biasa dipanggil Gagliardino. Itu pemain terbaik sejagat raya, pemain yang paling banyak digandrungi oleh Internona dan Interisti seluruh dunia. Gol yang kedua dicetak oleh Lautaro Martinez lewat titik putih. Ya, berarti sekarang Martinez sudah mencetak 8 gol melampaui Edin Dzeko yang baru mencetak 7 gol di Serie A. Kita bahas statistiknya, bos. Statistik pertandingan antara Inter Milan versus Spezia, di mana Inter mencatat penguasaan bola sebanyak 63% penguasaan bola dan 37 milik Spezia. Daripada gue sebutin satu persatu, mendingan kita lihat aja gambarnya nih ya. Ini gambar statistiknya. Salah bro, sorry. Gue salah pasang gambar. Oke, ternyata gambar si bucin. sorry. Oke, kita ganti gambarnya ya. Nah, ini udah bener ya statistiknya, yaitu 63% penguasaan bola yang dipegang Inter dan 37 milik Spezia. Total tembakannya 31. On targetnya 11 berbanding 7 shot on target 1 milik Spezia. Sebenarnya skor 2-0 itu tidak menggambarkan jalannya pertandingan ya, di mana Inter begitu mendominasi dari segala lini. Dari mulai shot, lemparan ke dalam, memenangkan duel, passing, semuanya Inter unggul jauh atas Spezia. Jadi skor 2-0 itu merupakan skor tipis kalau menurut gua, kalau melihat statistiknya ya. Tapi apapun itu, kita mencoba lebih bijak, kita persempit lagi bahwa berapapun skornya yang didapat adalah 3 poin. Ini yang paling penting. Nah, yang mau gue lihat di sini rapor pemain ya, rapor pemain Inter ternyata di luar prediksi gue ya. Di sini nih lihat ya. Handanovic 7,9, rapor pemainnya. Ambrosio 6,9, Skriniar 8,2, Di Marco 7,9, Dumfries 6,5, Perisic. Nah, ini Perisic kenapa 5-0? Padahal dia keren banget loh mainnya. Tusukan dia ketika dapat bola itu hampir selalu membahayakan pertahanan Spezia. Tapi kenapa cuma 5-0? Dan Gagliardino ini nih, Gagliardino juga kenapa cuma dapat 8,4? Biasanya dia tuh dapat 15, 17 ratingnya rapor. Kenapa cuma 8,4 ya, heran gua. Terus Brozovic 8,7 emang pas sih. Nah, ini Calhanoglu 8,8. Menurut gua Calhanoglu sedikit di bawah performa terbaiknya malam ini. Tapi ya mungkin nggak tahu siapa ini yang bikin penilaian. Kalau menurut gua mah Calhanoglu di bawah Roma. Lautaro Martinez 7,0. Ini nih Hwakuen Korea 4,8. Dia jadi pemain yang paling sedikit nilainya ya. Nggak tahu siapa yang bikin penilaiannya yang seperti itu. Kita bahas klasemen. Inter
Napoli masih nah tadi Napoli bertanding dengan hasil akhir 2-2. Berarti sekarang Inter semakin menipiskan jarak, walaupun tadi Milan juga Pop Milan, maksud gua Pop Milan menang. Berarti Inter sekarang makin memepetkan jarak ya dengan puncak klasemen, hanya beda 2 poin saja. Nih, klasemennya seperti ini ya. Jangan nyari yang nggak ada lah, cari yang ada, yang lihat yang ada dulu aja, bahas yang ada dulu ya. Di sini Napoli masih memimpin dengan total poin 36, hasil dari 11 menang, 3 seri dan 1 kalah. Terus menyusul Pop Milan 11 menang, 2 seri, 2 kalah, nilai 35. Nah, Inter Milan ada di posisi ketiga dengan 10 menang, 4 seri dan 1 kalah dengan nilai 34. Artinya Inter dan Napoli itu hanya berjarak 2 poin. Dan bukan tidak mungkin 1 pekan ke depan Inter sudah bisa mengkudeta ya. Dan hati-hati buat para rival. Kalau Inter sudah di atas, kalau Inter sudah di atas bakal sulit buat kalian untuk menyalipnya lagi. Jadi hati-hati. Tekanan semakin besar. Nah, next untuk pertandingan berikutnya, Inter akan menghadapi AS Roma di Olimpico. Kalau nggak salah ya, Inter akan menghadapi, kalau nggak salah di Olimpico ya. Tidak ada yang perlu ditakutkan karena Roma di bawah Jose Mourinho tidak bagus-bagus amat, meskipun secara keseluruhan masih ada di papan atas, tapi secara kualitas, secara permainan mungkin masih di bawah Inter. Bukan mungkin, emang masih di bawah Inter ya. Inter itu menurut gua sudah mendekati sempurna. Dalam artian, nih sekarang aja ya, Inter nih tadi malam melawan Spezia itu menggunakan formasi tetap 3-5-2. Cuma Inter memasang 2 fullback di area center back ya. Bastoni absen, De Vrij absen, Ranocchia absen. Di sini yang dipasang Skriniar diapit oleh Di Marco dan De Ambrosio. Jadi artinya yang murni center back di sini cuma Skriniar, karena Di Marco dan Ambrosio aslinya adalah posisinya fullback ya, fullback. Tapi gue lihat nyaman-nyaman aja mereka. Karena apa? Karena Inter sudah mempunyai organisasi permainan yang mengalir. Siapapun pemain yang dipasang, roda tetap berjalan sempurna, mobil tetap berjalan sempurna, tidak goyah. Itu mungkin dipengaruhi juga dengan lawannya yang hanya skala Spezia, tapi apapun itu, tadi gue puas melihat 3 penampilan center back kita ya. Terus Dumfries juga ya, dibacanya gimana sih Dumfries? Denzel, si Jangkung itu, si hitam manis dia juga lumayan. Dia pergerakannya cukup merepotkan, walaupun umpan-umpannya selalu gagal ya. Perisic ini paling bagus menurut gua ya malam ini, tapi kenapa nilainya rendah ya? Udahlah, bodo amat, nggak masalah. Yang pasti Inter di bawah Simone Inzaghi sudah semakin mendekati titik sempurna. Nah, untuk menyempurnakan Inter menurut gua nanti Januari itu Inter harus punya 1 striker lagi untuk entah itu menggantikan Dzeko, entah itu jadi pelapis Dzeko. Inter harus punya. Karena menurut gua Lautaro dan Korea itu jika dipasangkan bersamaan itu kayak yang bentrok gitu. Karakteristiknya sama, hampir sama. Jadi kurang pas ya. Menurut gua itu. Kalau menurut kalian mungkin lain lagi. Nah, mungkin cukup sekian aja lah ya. Gua nggak bisa lama-lama karena ini masih ngantuk ya, belum tidur dari semalam Inter main. Dilanjutkan Aston Villa versus Manchester City. Gua pengen tahu aja Steven Gerrard tuh bagus banget di Rangers ya, di Glasgow Rangers. Pengen tahu bisa merepotkan City, ternyata tetap masih kalah walaupun skornya tipis 1-2. Alhasil gue belum tidur, dan ini pesan buat kalian teman-teman yang nonton video ini, terutama dari kalangan Interisti, mohon dukungannya. Mungkin gue ada rencana untuk kontennya beralih ya dari yang sebelumnya tutorial. Gue pengen lebih banyak di Inter, jurusannya ke bola ya.
Jadi mohon dukungan kalian, jangan ragu-ragu, komentar aja di kolom komentar apa yang harus diperbaiki, apa ya, kritikan silahkan gua tampung semua. Pokoknya gua tunggu banget komen-komen kalian ya, sebagai bentuk dukungan buat gua. Mau kritik, mau boleh, mau apa, pokoknya gua terima. Gua tunggu komentarnya ya. Ini sebenarnya cita-cita gua tuh bikin konten tuh yang seperti ini dulu, cuma komunikasi gua itu yang cuma lulusan S1 ya, SD, membuat gue minder. Akhirnya gue belajar memberanikan diri ya. Semoga aja kalian walaupun tidak suka, minimal jangan mual ya. Jangan mual kalau lihat video ini ya. Mohon dukungannya buat kalian. Sehat selalu buat kalian semua. Tetap semangat dan jangan lupa subscribe, like, and comment. Dan ini yang terpenting, Forza Inter.